Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqna nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang taat dan juga orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan kedua kita melakukan atau mengadakan atau silaturahmi, mempererat hubungan kekeluargaan, sehingga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi maka akan panjang umurnya dan juga akan murah rizkinya. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah berkahkan rizkinya dan juga Allah murahkan, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan umurnya. Ada yang panjang umur tapi tidak berkah, tapi mudah-mudahan kita semua panjang umur tapi berkah. Alhamdulillah, kita bisa bermuajah, kita bisa saling sapa dan juga masih bisa saling senyum. Ini juga adalah ibadah yang dianjurkan oleh umat muslim dan juga oleh agama Islam, yaitu bersenyum kepada sesama muslim lainnya adalah sedekah. Maka patut buat kita terus tersenyum apabila kita bertemu dengan saudara kita atau kerabat kita. Dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita bertemu maka berjabat tangan. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita seorang Muslim saling bertemu dan juga saling berjabat tangan di antara keduanya, maka akan hilang dendam kusumat dari keduanya dan juga akan dihilangkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berjabat tangan dari kalangan kita, untuk saling berjabat tangan. Dan juga dianjurkan di dalam Islam, diajarkan sahnya berjabat tangan itu namanya telinga tangan sama telinga tangan bertemu. Jadi tahu telinga tangan? Ini nggak bisa megang. Ini telinga tangan namanya nih. Kalau nggak salah, benar ya? Iya. Ini asal nebak soalnya. Soalnya ini sama ini harus ketemu kalau salaman, bukan begini. Ya, kalau salaman ketemu, ini sama ini harus ketemu. Baru sah nih salaman yang benar, ini sama ini ketemu. Ya. Dan kalau kita mencium tangan orang tua, itu dari hidung dan mulutnya nempel, dan di mana? Nyiumnya di sini. Nih di sini nih. Yang merasa anak cium bapak dan ibunya di sini. Yang merasa bapak ya kasih anaknya untuk cium di sini dan juga nyiumnya di pakai mulut di sini. Ketika anak kita nyium tangannya di pipi atau di jidat, ya, di pipi atau di jidat, kasih tahu, bilangin. Ya. Kalau nggak bisa dikasih tahu dan juga nggak bisa dibilangin, geplak palanya. Ya. Nggak apa-apa. Kenapa kok galak, kok jahat? Ini buat kebaikan. Kadang orang sekarang karena kebanyakan makanan yang nggak benar, susah dibilanginnya. Nah, kadang-kadang pukulan orang tua menyebabkan perubahan buat anaknya. Karena kalau pukulan orang tua nggak ada nafsu, pukulan kedua orang tua penuh rasa kasih sayang, maka ada perubahan buat seorang anak. Jadi nggak usah takut sama anak.
Karena akhlak ini, ketika orang tua takut kepada anaknya, ini adalah salah satu ini anak-anak durhaka. Jangan bangga kita. Kadang-kadang kita bangga, mak bapak gua mah takut sama gua. Ya, kadang-kadang kita bangga. Padahal ini termasuk anak yang durhaka ketika merasa berani kepada bapak dan anaknya, dan juga ketika kedua orang tuanya merasa takut kepada anaknya. Banyak dari kalangan kita orang tua takut sama anak. Orang tua nggak mau anaknya ngambek, sehingga punya perasaan sesuatu nggak mau diungkapkan oleh kedua orang tuanya, nggak mau anaknya ngambek. Kalau udah orang tua seperti ini berarti ini anak-anak durhaka. Jadi nggak usah, kita patut tahu diri. Oh, kita sebagai orang tua didik anak-anak kita. Dan buat seorang anak, jadikan manusia yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Biasa kita dengar, biasa anak kecil hadis kayak begini mah hafal. Tapi yang sudah besar melupakan hadis ini. Tidak merawat orang tuanya, bahkan kurang ajar sama orang tua. Banyak di kalangan kita, ketika orang tua make duit anaknya jadi apa? Jadi utang. Mak bapak gua punya utang sama gua. Tapi kalau seandainya ini anak pakai duit orang tua, kira-kira jadi utang apa enggak? Enggak. Begitu dahsyatnya kedua orang tua kita, begitu sayangnya kedua orang tua kita. Kenapa? Karena Allah, tetap Allah yang punya kuasa. Karena Allah meletakkan rasa kasih sayang kedua orang tua kita. Kalau seandainya Allah tidak letakkan rasa kasih sayang, maka nggak bakalan orang tua sayang kepada kita. Bahkan orang tua, kalau kita salah pun orang tua tetap ngebela kita. Maka patut buat kita pedomankan, kalau mau sukses maka sayangilah kedua orang tua kita. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Ali, mengeluhkan akan ekonominya, mengeluhkan akan hartanya karena kekurangan akan hartanya. Ngeluh sama Sayyidina Ali. Ngeluh sama Sayyidina Ali. Apa yang dikeluhkan? Yang dikeluhkan oleh Sayyidina Ali, ini orang datang kepada Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, apakah engkau bisa memberitahuku jalan keluar bagaimana menjadi diriku sukses? Maka Sayyidina Ali mengatakan, apakah engkau menyimpan sampah pada malam hari? Enggak, saya enggak nyimpan sampah pada malam hari, atau enggak nyapu pada malam hari. Apakah engkau manggil orang tua dengan sebutan nama? Enggak, saya tidak melakukan hal itu. Apakah engkau meludah dalam genangan air? Enggak juga. Apakah engkau telah berbuat zalim? Enggak, saya enggak pernah berbuat zalim. Ini Sayyidina Ali, apa penyebabnya jadi susah ini orang ekonominya? Maka terlahir pertanyaan dari Sayyidina Ali, apakah engkau tiap hari mendoakan kedua orang tuamu? Maka dijawab, enggak pernah. Ini yang menyebabkan engkau tidak ada kesuksesan buat dirimu. Maka kesusahan selalu ada pada dirimu karena engkau lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Makanya enggak usah sungkan-sungkan untuk angkat tangannya. Angkat tangan kita, enggak usah sombong, enggak usah malu, enggak usah gengsi. Kita angkat tangan kita, apa yang kita ucapkan?
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Sebelum kita ngedoain orang tua, kita minta doa dulu buat diri kita. Di dalam doa ini kita doain orang tua. Tapi sebelum kita mendoakan kedua orang tua, kita doain buat siapa? Buat diri kita dulu. Rabbi firli wali walidayya. Baru setelah ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ini doa kita. Doa ini yang menyebabkan kita sukses. Doa ini yang menyebabkan kita maju. Doa ini yang menyebabkan kita bahagia. Ini doa. Maka jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan dan juga untuk kebahagiaan buat orang tua kita. Maka pedomankan buat diri kita akhlakul karimah, akhlak yang baik. Orang tua kita nggak butuh dengan harta kita. Orang tua kita nggak butuh dengan banyaknya uang anak-anak kita. Tapi orang tua kita butuh anaknya menjadi anak yang berbakti, dan menjadi anak yang bermanfaat, dan menjadi anak yang berakhlak. Kalau sudah anaknya berakhlak, senangnya orang tua. Ketika keluar, ini orang tua dengar orang bicarakan anaknya si fulan, Masya Allah, akhlaknya baik. Ini orang tua udah seneng. Padahal duit mah nggak punya, tapi seneng ketika anaknya dipuji oleh orang lain. Dan juga orang tua seneng banget ketika anaknya berakhlak kepadanya. Ini orang tua senang. Coba kalau duitnya banyak dari kalangan kita mentang-mentang duitnya banyak, manggil orang tua ngundang makan. Nih, orang tua ditelepon, "Mak, Pak, sini makan tuh." Ini padahal mah tujuannya baik, ngundang makan, tapi tidak ada akhlak padahal. Banyak di mall-mall, ya. Di supermarket, orang tua ngapain? Orang tua megang troli, orang tua menggendong cucu. Tuh lihat, banyak dari kalangan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk dari golongan-golongan orang yang dikumpulkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Banyak cerita-cerita tentang taat kepada kedua orang tua. Seperti biasa yang kita dengar, maling kundang dikutuk oleh Allah jadi batu. Ya, ceritanya ini cerita hikayat, nggak tahu benar apa bohongnya. Tapi ini benar nyata, ada azab Allah apabila durhaka kepada kedua orang tua. Kalau seandainya kita kurang ajar sama orang tua, arasnya Allah goyang. Aras Allah goyang karena ridho Allah fi ridho walidain wa suhtu fi suhtihima. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita. Enggak usah takut cium kakinya orang tua kita. Cium. Enggak usah takut, enggak usah gengsi, enggak usah gimana sekali-kali cium kakinya. Cium kakinya akan mendapatkan kebahagiaan. Ini janjinya Allah. Kita beragama Islam. Ini janjinya Allah, kalau kita taat berbakti kita bakal bahagia. Makanya nggak usah takut, nggak usah gengsi. Cium, bahagiakan kedua orang tua kita. Bahagiakan orang tua yang telah meninggalkan kita, yang sudah meninggalkan kita. Ziarahi kuburannya. Selalu doa kepadanya. Samperin orang-orang teman-teman kedua orang tua kita. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Samperin tuh teman-temannya samperin. Meninggal, orang tua udah meninggal, malah ke saudara-saudaranya, pamannya, adik-adik bapak kita, adik-adik ibu kita. Ini kita malah ngejauh dari mereka. Salah satu kebahagiaan kedua orang tua kita, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, samperin mereka.
Makanya sangat gembira sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin. Amin. Allah jaga hati kita. Walaupun kadang-kadang kita nggak terima perkataannya. Ya, walaupun kadang-kadang kita sakit hati dengan omongannya. Terus kita berjuang terus kita berkumpul. Karena perkumpulan akan kuat ketika banyak. Kalau sendirian, sapu lidi sendirian patah. Tapi kalau udah banyak, nggak bakalan patah, akan kuat. Kita saling jaga, kita saling sopan, saling jaga ucapan, saling jaga akhlak kita. Ketika satu di antara mereka benci dengan mereka, kita kasih tahu, kita bilangin, bukan jangan kita malah ikut benci, tapi kita bilangin, kita kasih tahu, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita cerai-berai, jangan sampai cerai antara suami dan istri diperbolehkan dalam Islam, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan dalam Islam tapi dibenci oleh Allah. Boleh tapi dibenci, mana enak. Makanya kalau buat kita jangan sampai terjadinya pada diri kita cerai dan berai. Dalam kesempatan kali ini, pada hari ini juga bertepatan dengan Idul Adha, ya, atau yang biasa kita dengar Idul Kurban, ya, yang biasa dari kalangan kita umat muslim dan muslimah berkorban kambingnya. Ini dikisahkan oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan juga kepada anaknya Nabi Ismail. Kisah dulu kita sering dengar cerita Nabi, tapi banyak dari kalangan kita yang kurang. Padahal cerita Nabi buat ibrah buat kita, nasihat buat kita, dan juga pengetahuan buat kita. Tapi kita mendengar cerita Nabi cuma di sekolah-sekolah aja. Kita mendengar cerita Nabi cuma di TPA aja. Nggak ada yang ngerti dan nggak ada yang mau tahu tentang cerita Nabi. Itu mah dulu. Padahal apabila kita ini tanzilur rahmah, dzikra auliya tanzilur rahmah. Kata seorang ulama mengatakan, mengingat aulia, menceritakan atau mengingat aulia, wali-walinya Allah, seorang ulama membicarakan seorang ulama, menceritakan seorang wali min auliaillah, tanzilur rahmat, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya kasih sayangnya Allah. Turunnya kasih sayangnya Allah. Bagaimana kalau kita cerita anbiya? Bagaimana kalau kita cerita nabi-nabi yang jelas-jelas kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita Nabi Ibrahim yang biasa kita dengar. Di zaman dahulu Nabi Ibrahim bertentangan dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim bertentangan dengan Raja Namrud. Yang begitu sombongnya Raja Namrud, yang begitu angkuhnya Raja Namrud, bencinya dengan Nabi Ibrahim, benci dengan Nabi Ibrahim, sampai pertanyaan demi pertanyaan buat Nabi Ibrahim, pertanyaan dengan pertanyaan buat Nabi Ibrahim. Didatangkan Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Pada waktu itu juga Raja Namrud mengatakan, Tuhanmu siapa? Nabi Ibrahim menjawab, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Yang menghidupkan orang hidup, yang yang bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Sombongnya Raja Namrud mengatakan bahwasanya saya juga bisa. Ketika ini orang manusia yang ada di sekitar saya diponis hukuman mati, maka saya bisa bebaskan, tidak jadi dihukum mati, maka dia akan hidup selamanya.
ini dia bisa menghidupkan. Dia mengatakan seperti raja yang sombong, yang belagu. Ya. Dan juga kalau seandainya ini ponisnya ponisnya dan juga ini orang bisa dihukumkan mati, bagaimana kemauan seorang raja Namrud. Ini yang dikatakan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, saking sombongnya. Dan juga Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerbitkan matahari dari arah timur dan juga terbenamkan dari arah barat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud? Apakah engkau bisa menerbitkan dari arah barat? Maka Raja Namrud, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim, timbullah rasa benci yang begitu dahsyat. Timbullah rasa benci. Lihat, orang kalau sudah benci, orang kalau udah nggak demen, mencari kesalahan dan terus akan tambah makin nggak demen. Makin nggak demen. Kalau seandainya kita kayak begitu, deketin, samperin, tanya, kumpul. Jangan malah makin jauh, yang ada makin nggak demen. Tapi deketin, introspeksi diri. Kenapa? Kadang-kadang manusia maunya bener aja dan juga ngerasa dirinya benar. Kalau sudah ngerasa dirinya benar, akan timbul kesombongan. Kalau udah ngerasa dirinya paling benar, sombong udah. Nggak mau menerima nasihat orang, nggak mau menerima arahan orang, nggak mau dibilangin sama orang. Kenapa? Karena sombong, ngerasa dirinya bisa dan juga ngerasa dirinya punya, ngerasa dirinya segala-galanya. Ini hati-hati. Kalau kita masih mau nerima nasihat orang, ini berarti kita punya hati masih baik. Kalau kita masih demen tempat-tempat yang tanzilur rahmah, yang turunnya rahmat kita demen, ini masih baik. Makanya ya mugallibal qulub, sabbit qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku. Ini kita hati kadang bolak-balik. Kadang-kadang demen, kadang-kadang nggak demen. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Kadang-kadang ada bujukan yang mengarah ke haram, kadang-kadang ada yang mengujukan ke arah yang halal. Hati-hati. Yang tadinya kita pengen berbuat baik, kadang-kadang nggak jadi. Banyak dari kalangan kita. Pengen banget kurban, nggak jadi. Pengen banget ngasih orang tua, nggak jadi. Hati-hati. Makanya ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam taat kepadamu. Dan juga tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini doa Nabi yang jelas-jelas agamanya Islam, yang jelas-jelas taat kepada Allah. Dia mengatakan, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Lihat, gimana kita yang kadang-kadang lupa akan Allah, yang kadang-kadang kita masih demen ninggalin sholat, yang nggak demen sama orang tua kita, yang nggak demen sama keluarga kita. Ini kadang-kadang dari diri kita. Maka jangan jadikan diri kita orang-orang yang tidak mempunyai kepribadian yang baik. Maka jadikan diri kita, bimbing diri kita, tunjukkan kepada kedua orang tua kita, tunjukkan kepada keluarga kita bahwasanya kita adalah orang-orang terdidik, adalah orang-orang terpelajar, bukan orang sembarangan kita. Beda kita sama orang yang di jalanan. Beda kita orang terpelajar. Beda. Yang kita tahu mana yang dilarang oleh Allah dan juga yang mana yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau kita terpelajar kan kita tahu, oh kalau anting pakaiannya perempuan, laki-laki nggak boleh pakai.
Kita belajar itu. Kira-kira kita masih mau pakai nggak pakai anting? Kagak. Tapi kalau kita nggak belajar tentang itu, kita pakai nggak anting? Pakai. Wah, kita ngaca keren nih gua kalau pakai anting. Pakai deh anting. Setelah pakai antingnya satu, kayaknya kurang keren satu. Akhirnya pakai lagi dua. Ketika itu terus makin lama lipstick dipakai. Bencong. Dipakai. Bencong jadinya. Lah, awalnya kan akhirnya tuh lihat hatinya berubah-ubah, serem. Awalnya sih coba-coba, karena nggak tahu akhirnya jadi deh tuh yang dilaknat oleh Allah. Siapa? Wanita yang menyerupai perempuan, laki-laki yang menyerupai perempuan akan dilaknat oleh Allah. Akan dilaknat oleh Allah laki-laki yang menyerupai perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Maka pada waktu itu juga Raja Namrud saking nggak demennya sama Nabi Ibrahim, nantang Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud pengen duel sama Allah. Buktikan, kata Raja Namrud. Buktikan nih, lihat Allah. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, jangan beranggapan kita cuma hayalan belaka adanya Allah. Ada, Allah tuh ada. Allah tuh melihat kita semua. Jadi Allah ngelihat kita, jangan cuma dikiranya kita cuma kumpul-kumpul doang. Enggak. Ini penuh hikmah. Dan ini penuh manfaat. Dan ini penuh dengan kebahagiaan kumpul seperti ini. Jangan dikiranya, ini cuma kumpul-kumpul doang. Ini cuma biasa-biasa aja. Ini mah cuma dengerin aja. Jangan kira seperti beda ketika kita ngumpul, nonton, mendengarkan siaran agama di YouTube sama di tempat seperti ini beda. Ini kita bermusafahah, kita berkumpul, kita saling saling berbagi. Ini beda. Yang kita samakan, kita belajar sama global, sama belajar di tempat seperti ini beda. Jelas beda. Ini Raja Namrud nantang. Maka pada waktu itu juga Nabi Ibrahim gelisah. Nabi Ibrahim karena takut Allah turunkan azab di tempat itu. Tuh lihat. Karena al-bala bala itu menyeluruh. Hati-hati. Kadang-kadang kita nggak mikirin orang, nggak mikirin saudara. Saudara lagi nyungsep, kita diem aja. Saudara berbuat maksiat, lihat, saudara berbuat maksiat, peduli kita. Jangan diem aja, kasih tahu, bilangin, nasehatin. Karena bala itu menyeluruh. Kadang-kadang dia yang berbuat maksiat, tapi kita kena imbasnya. Kita kena imbasnya. Kasih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kasih tahu, bilangin, nasehatin. Susah dibilangin, terus kita bilangin. Mungkin kalau orang lain kita satu kali bilangin, tapi buat keluarga atau satu keturunan dari keluarga kita, maka patut buat kita berkali-kali bilangin, berkali-kali nasehatin. Jangan sampai mereka terjerumus dari lembah hitam dan juga terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bilangin, nasehatin. Jangan sampai. Lihat, Nabi Ibrahim gelisah, ingin pada waktu itu juga ingin keluar dari kota itu, ingin keluar karena takut tantangan ini Allah turunkan azab. Karena takut tantangan ini Allah turunkan azab. Subhanallah. Pada kesempatan ketika Raja Namrud berbicara seperti ini, Allah menurunkan seperti awan hitam pada waktu itu. Raja Namrud mengumpulkan semua para tentaranya. Raja Namrud mengumpulkan prajuritnya, dikumpulkan sama Raja Namrud. Mau ngapain? Mau nantang Allah, mau ngelawan Allah. Subhanallah. Pada waktu itu juga gelisah Raja Namrud melihat apa? Melihat gumpalan-gumpalan awan yang turun begitu rendah. Ternyata apa? Ternyata seekor nyamuk, rombongan nyamuk. Lihat, rombongan nyamuk datang untuk menyerang Raja Namrud. Itu kebingungan Raja Namrud. Semua prajuritnya menjagakan rajanya.
dari serangan nyamuk. Prajurit jagain rajanya dari serangan nyamuk. Dari serangan nyamuk. Lihat nyamuk nih, lihat. Kalau udah rame-rame mah takut kita. Kita mah kalau ini kadang-kadang sendirian aja nyamuk kita takut. Takut, saking takutnya nggak bisa tidur. Orang mana tahu kita takut sama nyamuk. Lu nggak bisa tidur takut. Bukan nyamuk berisik di kuping. Kalau bisa tidur kita, itu nyamuk sendirian. Begitu juga ketika Raja Namrud, semua prajuritnya lemah karena serangan nyamuk. Ada satu nyamuk yang lebih besar dari nyamuk-nyamuk lain. Nyamuk lebih besar ya, sebesar-besarnya nyamuk tahu sendiri. Nggak mungkin besar banget. Ini satu nyamuk karena kebingungan Raja Namrud, dan pada waktu itu juga tidak mau bertobat dan minta ampun kepada Allah. Raja Namrud kabur, lari Raja Namrud. Dari mana? Lari dari kejaran nyamuk. Tuh lihat, sampai sebegitunya. Ini kuasa Allah, nyata-nyata, ada. Air kita butuh, tapi kalau diserangnya banyak, berapa banyak orang nangis, berapa banyak orang sedih, berapa banyak orang hartanya hilang karena air yang biasa kita pakai, biasa kita butuhkan. Kalau sudah nggak ada air, kita kebingungan. Lihat, nyamuk satu dari sebagian nyamuk yang ada di tempat itu ikut kemana Raja Namrud lari. Kira-kira kalau nyamuk sama kita lari, cepetan mana? Nyamuk. Hah? Nyamuk. Cepetan nyamuk? Iya. Mungkin pada waktu itu nyamuknya kelewatan mulu. Kelewatan ini lah, cepetan nyamuk. Akhirnya subhanallah, ini nyamuk satu dari jutaan nyamuk. Prajurit pada mati semua udah. Ini nyamuk satu dari jutaan nyamuk lainnya masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud. Satu nyamuk masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Pernah nggak? Pernah. Ya, kalau kita kan kecoa masuk hidung ya. Kalau kita kecoa masuk hidung. Tapi ini nyamuk, cuma nyamuk. Maka binasalah Raja Namrud karena satu nyamuk. Lihat, kalau Allah punya kuasa, mau sembarangan sama Allah, mau bertingkah sama Allah. Oh, saya bisa begini karena kehebatan saya. Enggak. Saya bisa begini karena Allah. Kita nggak mampu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Ini Natal kali ini, Idul Adha juga mengisahkan birrul walidain, kecintaan dan juga ketaatan kedua orang tua. Ketaatan kedua orang tua, karena Sayyidina Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihi salam barrun biwalidain. Walamma balagha umruhu 13 sanah qala lahu abuhu ya bunayya inni ara fil manan anni adhabahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena Sayyidina Ismail bin Sayyidina Ibrahim, Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Barrun biwalideh. Nabi Ismail seorang anak dari Nabi Ibrahim. Anak Nabi lahir Nabi. Bapak ibunya baik, anaknya baik. Ingat, ini nasihat bukan buat seorang anak aja, tapi nasihat buat seorang ibu dan bapaknya. Kalau seandainya mau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, introspeksi diri wahai bapak dan ibu-ibu. Introspeksi diri wahai bapak dan ibu-ibu. Gimana diri kita? Kalau seandainya kita nggak baik, mau kita jadi anak kita nggak baik. Jadikan diri kita baik, maka akan terlahir anak-anak yang baik. Amin. Kalau buahnya bagus, benihnya bagus, buahnya bagus. Benihnya jelek, buahnya jelek.
Juga pepatah mengatakan buah jatuh nggak jauh dari Pohon. pohon. Ya bapaknya juga begitu, ya anaknya begini. Bener, kita sering dengar kayak begitu. Sering dengar kan? Tapi kalau seandainya bapaknya baik dan ibunya baik, akan lahir anak-anak yang baik. Makanya, oh beb udah pada gede sekarang, ya berubah. Berubah untuk menjadi yang baik. Selagi masih ada napas pada diri kita, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita. Selagi napas masih ada di dalam diri kita, maka terus kita berbuat kebaikan dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan terlahir anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ismail bin Ibrahim alaihissalam barun biwalidih. Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Walamma balagha umruhu 13 sana, ketika umurnya 13 tahun, qala lahu abuh, ayahnya berkata. Siapa ayahnya? Ibrahim. Siapa ayahnya? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Siapa anaknya? Ismail. Nabi Ismail. Qala abu, ayahnya berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, bingung bapak ngomong sama anak. Tapi karena perintah maka dia omongin kepada anaknya. Ini perintah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manan anni azbahuka. Wahai anakku, saya bermimpi atau saya melihat pada waktu tidur saya, anni azbahuka, saya menyembelih dirimu. Ya. Kalau kita kan masih mikir-mikir banget bangunin anak untuk sholat subuh, kita mikir-mikir. Ya, kesian baru banget tidur. Masih kecil. Tuh lihat. Tapi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, bilang sama anaknya, perintah Allah. Sembelih ente, bukan nyuruh makan, bukan. Kalau kita kan maksa anak kita nyuruh makan. Coba kita paksa anak kita suruh nyembelih, suruh potong lehernya, mana mau kita? Subhanallah. Fandur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ini bapaknya baik, anaknya baik. Bapaknya berbakti kepada Allah, anaknya juga berbakti kepada Allah. Kalau sudah anak berbakti kepada Allah, sudah barang pasti anaknya berbakti juga kepada kedua orang tua. Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Kerjakan apa yang diperintahkan. Satadiduni insyaallah minas sabirin. Semoga Allah jadikan dan dikumpulkan dari golongan-golongan orang yang sabar. Mamtatala Sayyidina Ibrahim amra Rabbi wa arada an yadhbaha ibnahu wa fi hadhihi sa'ah rahiba tadakkarani Sayyidina Ismail ummuhu faqala li abi. Ketika pada waktu itu juga, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, ruhiba dakarani Sayyidina Ismail ummuhu, maka ketika diletakkan, lihat, anak mikirin ibunya, anak mikirin ibunya. Banyak dari kalangan kita anak ogah mikirin ibunya. Ketika diletakkan Nabi Ismail mengingat, dia ingat sama ibunya. Bukan ingat sama ibunya terus nggak berbakti sama bapaknya. Ingat ibu, bangun, ibu udah bangun, nggak jadi gue dipotong, kabur dari bapaknya. Enggak.
dia ingat apa yang dikatakan Nabi Ismail. Faqala abi, maka faqala li abihi, maka Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ahkim ribati, ikatlah aku, ikat aku, minta diikat sama bapaknya, minta diikat. Hatta la adtariba waqsib anni thiyabih, hatta la yusibaha say'un min dam, hatta sehingga aku tidak meronta-ronta, aku tidak bergerak, aku enggak apa sih namanya? Aku enggak kabur, ikat biar aku enggak kabur. Waqsib anni thiyab, dan bukain bajuku. Hatta la yusibah say'un minad dam, sehingga bajuku tidak kena darah. Ngomong sama bapaknya mau dipotong, dia ngomong dulu sama bapaknya. Lah, kalau kita mau dipotong sama bapak kita, ngedumel, iya, ngancem, iya, kalau gua nggak mati lo yang gua bunuh, kan gitu, iya kan? Lihat aja, gua nggak mati lo yang gua bunuh. Nih enggak, minta diikat dan minta dibukakan bajunya. Maksudnya apa sih? Biar nggak muntrak darahnya ke bajunya. Wila apa urusannya? Maksudnya fatarahu ummi, maka ketika ibuku melihat bajuku penuh dengan darah, maka tersedialah ibuku. Lihat, masih mikirin ibunya dan juga masih mikirin bapaknya. Biar motongnya gampang, bapaknya minta diikat. Lihat, tuh lihat orang zaman dahulu, zaman Nabi Ismail, di zamannya Nabi Ibrahim, ini berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Gimana kita? Gimana kita sama kedua orang tua kita? Boro-boro kita ziarahin, ya. Boro-boro kita rawatin. Kadang-kadang kalau emak dan bapak kita sakit, apa yang kita rebutkan? Hartanya. Apa yang kita doakan? Ya Allah, gimana caranya biar cepat mati? Cuman secara halus saja doanya. Secara halus. Ya Allah, kalau seandainya Allah sayang sama ibu dan bapak saya ikhlas. Doanya halus tuh. Enggak terang-terangan aja kalau doa, ya Allah, ini biar cepat mati dah, bapak dan ibu udah nyusahin. Udah nggak bisa bang, saya udah nggak mampu beliin pampers, gitu aja. Ini enggak ngelabuhin, dikira Allah nggak tahu. Kan banyak dari kalangan kita, ya Allah, kalau ntar punya duit banyak mau mergihin aji bapak ibu saya. Ya Allah, kalau seandainya punya duit banyak, ntar kalau bisnis ini goal, saya bakalan bikin masjid. Kalau bisnis ini goal, saya akan bangun majelis taklim. Ini kan jembatan. Ini namanya jembatan. Allah dikibulin namanya. Ya, kalau seandainya terjadi hal seperti ini, kira-kira mau bangun masjid? Ya, duitnya kayaknya nggak pas nih. Nggak jadi. Soalnya ngarepnya segini. Kalau segini baru masjid. Lihat, jembatan biar dikabulin sama Allah. Padahal mah kalau udah dapat belum tentu. Ini biar dikabulin. Lihat, banyak dari kalangan kita. Kadang-kadang halus-halus ngomongnya, padahal nyelkit. Ya. Fatarahu ummi, sehingga menyebabkan ibu sedih. Wa yahtadahu hudna waqra ala ummi salam, dan sampaikan salam kepada ibu. Wa in ra'aita an turadda qamisin 'alaiha faf'al, fa inna dzalik fi tasliyatun liqalbiha wa dzikri liwalidiha, dan berikan pakaian ini kepada ibuku, kenangan tuh dia, kenangan. Fasarahu ala janibihi wa wada asikin ala khalqi, dan juga pada waktu itu juga diletakkan Nabi Ismail dan juga diparok. Wa wada asikin ala khalqi, Nabi Ibrahim meletakkan pisau golok bendok, diletakkan sama
Nabi Ibrahim di mana? Ala khalqihi, di tenggorokan. Ini ditaruh di tenggorokan. Walakin lam tuathir fihi. Sebelum terjadinya hal seperti itu bagi biqudratillahi ta'ala, dengan kode dan qadarnya Allah, dengan takdirnya Allah, wa fadahullahu bikabsin, maka Allah rubah Nabi Ismail. Allah rubah Nabi Ismail dengan seekor domba. Bikabsin, domba. Minal jannah, dari surga. Nabi Ibrahim berubah jadi domba. Fadzabahu Sayyidina Ibrahim. Maka Sayyidina Ibrahim memotong. Apa yang dipotong? Domba. Yang dipotong oleh Sayyidina Ibrahim adalah domba. Fanzur ayyuhal waladil mahbub. Maka terus sampai sekarang di Idul Adha ini memotong korban, memisahkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Fanzur ayyuhal waladil mahbub. Di dalam kisah ini, di dalam cerita ini, di dalam kitab ini, fanzur, lihatlah wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, kaifa birru Sayyidina Ismail, bagaimana taat dan baktinya Nabi Ismail, wa sabruhu, dan juga sabarnya Nabi Ismail, wa kaifa imtithalu Sayyidina Ibrahim li amri rabbih, dan juga lihatlah bagaimana baktinya Nabi Ibrahim kepada Allah, taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ismail taat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim taat kepada Allah atas perintahnya. Wa tabatuhu fi hadal bala mubin, dan Allah rubah ini cobaan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan manusia yang taat dan berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi samaatil Fatihah iftah lana ababal khair, iftah lana ababal ni'mah, iftah lana ababal rizqi, iftah lana ababas sehat, iftah lana ababas salamah, iftah lana ababal quwwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma fir lana wa liwalidina, Allahumma fir lana wa liwalidina, Allahumma fir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya mugallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya mugallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.